pertama yang akan kita bahas adalah maksud dari psikologi pendidikan. Nah, psikologi dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Dalam bahasa Yunani, psikologi berasal dari bahasa psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Nah, selain itu, pendidikan adalah suatu ilmu yang diberikan untuk menambahkan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan yang diturunkan melalui pembelajaran, pelatihan, dan penelitian. Jadi, suatu pendidikan itu kita dapatkan dari pembelajaran, pelatihan, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan semakin lama akan semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai individu. Individu merupakan orang perseorangan. Nah, maksudnya orang perseorangan tuh gimana sih antara si A dan si B itu merupakan individu yang berbeda gitu atau seseorang yang berbeda. Nah, setiap individu memiliki perbedaan atau sifat yang unik antara satu dan lainnya dalam memahami suatu informasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya belajar, di mana gaya belajar bisa dikatakan sebagai suatu metode seorang dapat memahami sesuatu dan dengan mudah gitu, dengan cara dia belajar sendiri gitu. Oke, untuk gaya belajar itu ada 3. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, nah yang ketiga ada kinestetik. Visual sendiri di mana seseorang dapat memahami sesuatu, dapat dengan mudah mempelajari sesuatu bila dia itu melihat gitu. Kebanyakan indera yang digunakan itu adalah indera penglihatan. Gimana orang itu dapat melihat sesuatu dengan atau memahami sesuatu dengan mudah bila mana ada sesuatu yang dapat dia lihat pula dengan jelas. Nah, yang kedua ada auditory. Auditory di mana seseorang memahami sesuatu dengan mendengarkan bunyi. Misalkan ada orang yang belajar atau orang yang memahami sesuatu dengan cara dia bisa mendengarkan musik gitu. Tapi ada juga seseorang yang hanya fokus gitu. Nah, yang selanjutnya ada kinestetik. Kinestetik di mana seseorang memahami sesuatu dengan memegang barang tersebut. Misalnya, anak-anak kinestetik akan lebih mudah untuk mempelajari sesuatu bila dia ada role model aslinya gitu. Misalnya, kita belajar mengenai gajah. Nah, dengan belajar mengenai gajah, anak-anak visual dapat melihat melihat saja gitu, melihat videonya seperti apa gitu kan. Videonya seperti apa dan mungkin perbandingannya seperti apa. Nah, tapi untuk anak kinestetik, anak-anak tersebut harus memegang gitu. Mungkin ada miniatur gajah. Sulit untuk mendatangkan gajah asli ya karena terlalu besar. Jadinya mungkin bisa menggunakan miniatur gajah. Nah, dengan miniatur gajah anak-anak tahu, oh seperti ini ya bentuknya telinga gajah. Oh seperti ini ya bentuknya belalai gajah. Oh seperti ini ya gitu. Pembelajarannya seperti mungkin oh kakinya bulat atau seperti apa begitu. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri gaya belajar. Nah, ciri-ciri gaya belajar yang pertama, ciri-ciri anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, di mana anak-anak tersebut cenderung belajar dengan melihat sesuatu, seperti yang kita sebutkan tadi, kebanyakan menggunakan indera penglihatan. Nah, yang kedua, bukan pendengar yang baik. Yang ketiga, membutuhkan contoh atau role model. Jadi, di mana anak-anak tersebut biasanya kalau hanya mendapatkan pembelajaran dari cara dia mendengarkannya saja tanpa adanya contoh, anak-anak tersebut akan cenderung memiliki split atau perbedaan pemahaman yang seharusnya. Nah, sebelum memulai sesuatu yang mengandalkan alat pendengaran, biasanya anak-anak visual tersebut akan membiarkan temannya untuk melakukan terlebih dahulu supaya apa? Supaya dia memiliki contoh gitu, supaya dia tahu, oh seharusnya tuh seperti apa ya. Nah, kayak gitu.
Terus yang selanjutnya, dia akan cenderung diam bila ada diskusi kelompok atau ada kerja kelompok. Dia hanya akan sekedar yang, oh ya udah saya ikut kamu gitu, daripada dia memberikan ide gitu. Nah, yang selanjutnya dia lebih suka untuk praktek gitu, praktek untuk memperagakannya, untuk memperagakan sesuatu tersebut. Nah, terus habis itu anak visual dia akan cenderung bisa duduk dengan tenang gitu. Duduk dengan tenang karena apa? Ya karena suatu kita kalau melihat sesuatu itu lebih cenderung untuk diam dan fokus akan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya ciri belajar auditory. Ciri-cirinya yang pertama, mampu mengingat dengan baik dalam diskusi gitu. Jadi dia itu cenderung saat dia dalam diskusi dia akan lebih gampang untuk mengingat suatu informasi dibandingkan kalau dia harus membacanya sendiri. Nah, dia merupakan pendengar yang baik, banyak bicara. Anak-anak auditory kebanyakan banyak bicara ya. Terus habis itu tidak suka membaca, kurang cakap dalam menulis, senang dalam diskusi, dan kurang tertarik dengan hal-hal baru. Karena kebanyakan mereka hanya suka untuk mengulang gitu. Jadi mengulang apa yang telah mereka alami, dan anak auditory akan cenderung mudah atau sensitif dalam pendengarannya juga gitu. Yang selanjutnya adalah anak-anak kinestetik. Ciri-cirinya yang pertama ada banyak benda yang harus dia sentuh gitu. Banyak benda yang harus dia sentuh di sekitarnya supaya dia tuh mengetahui itu benda apa gitu. Sulit untuk duduk karena kan kebanyakan dia harus menyentuh kan, yang otomatis menyebabkan dia tuh berdiri dan mengeksplor segala sesuatu yang ada di sekitarnya dia gitu. Terus ada juga yang ketiga ada mengerjakan sesuatu yang membuat tangannya aktif gitu. Kebanyakan anak-anak kinestetik kalau dia mendapatkan sesuatu mungkin dia akan lebih mudah untuk mengingatnya bila dia juga menulisnya juga gitu. Nggak cuma hanya didiskusikan, nggak cuma hanya dia lihat, tapi dia juga harus menulisnya supaya tangannya itu aktif bergerak. Nah, yang selanjutnya ada suka mengenakan media gitu. Jadi dia lebih suka kalau dalam suatu pembelajaran itu menggunakan media yang 3D atau tiga dimensi. Nah, kenapa sih tiga dimensi? Karena tiga dimensi dia akan memiliki volume tinggi, terus habis itu dia juga memiliki tekstur, di mana anak-anak tersebut dapat mengingat dengan mudah bila ada teksturnya gitu. Jadi bukan hanya media yang digunakan bukan hanya dua dimensi gitu. Mungkin dua dimensi bisa, tapi akan lebih optimal kalau menggunakan media yang tiga dimensi. Nah, yang selanjutnya dia kurang suka atau tidak menyukai untuk mempelajari simbol itu apalagi matematika mungkin ya. Yang terakhir, dia sulit memahami akan sesuatu hal yang abstrak. Karena anak-anak kinestetik itu kebanyakan dia hanya paham tentang sesuatu apa yang dia lihat, sesuatu yang dia pegang, maaf bukan dia lihat ya, tapi dia pegang, sesuatu yang nyata yang ada di depan dia. Mungkin dia kalau misalkan disuruh membayangkan gajah itu, kalau terbiasa ya, dia terbiasa untuk melihat miniatur gajah dan dia tidak tahu gajah yang asli. Dia akan terbiasa kalau, oh gajah itu kecil gitu. Gajah itu kecil, bisa saya pegang dengan tangan. Nah, padahal kan yang gajah yang sebenarnya kan tidak. Nah, mungkin seperti itu. Anak-anak kinestetik seharusnya dia bisa, mungkin dia bisa melihat gajah di lingkungan habitat aslinya atau di kebun binatang. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah gejala jiwa. Dalam gejala jiwa ini merupakan suatu perilaku atau motivasi yang timbul dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh kognitif atau pikiran, afektif atau emosional, konatif, jiwa atau roh, yang kemudian akan dikembangkan menjadi kognisi, efeksi, dan juga konasi. Atau bisa dibilang kalau gejala jiwa ini merupakan kebutuhan seseorang dalam belajar
mengenai suatu pemikirannya, emosinya gitu. Jadi seorang itu dapat belajar atau tidak itu juga berkaitan dengan pemikiran, terus emosi dan juga jiwanya gitu. Karena mungkin mereka akan sulit memahami bila tiga hal tersebut tidak terkoneksi menjadi satu. Yang selanjutnya, kita akan membahas yang pertama kita akan membahas dulu mengenai perhatian. Nah, perhatian merupakan suatu hal yang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu, antaranya timbulnya intensitasnya, luas dan sempitnya objek. Perhatian itu merupakan suatu hal yang kita lakukan dengan cara fokus akan sesuatu gitu. Mengarahkan segala energi kita untuk memperhatikan sesuatu. Di mana hal tersebut dipengaruhi oleh timbulnya intensitasnya, luas sempitnya objek gitu. Misalkan kita sedang memperhatikan suatu suatu pembelajaran gitu nggih. Nah, terus tiba-tiba ada hujan. Nah, di situ kita akan sekilas untuk melihat hujan tersebut gitu. Itu yang dipengaruhi oleh intensitasnya gitu. Jadi ya hanya sekilas saja gitu, dan mungkin ingatan kita pun juga tidak akan sekuat itu. Mungkin hanya akan yang oh, informasi yang kita dapatkan pun bisa saja terpotong karena hal tersebut gitu. Yang kedua adalah pengamatan gitu. Di mana proses ini di mana kita akan mengenal dunia nyata atau mengenal sesuatu itu dengan indera gitu. Memahami informasi itu dari indera. Itu ada tiga fase dalam pengamatan. Yang pertama ada fase fisis. Fase fisis di mana kita akan menerima informasi atau kita akan membawa informasi, kita mendapatkan informasi tersebut dari indera gitu. Misalkan kita melihat kursi, kita melihat suatu kubus itu bentuknya kotak. Nah, kemudian hal tersebut akan terus diolah oleh syaraf dan yang bisa disebut juga dengan fase fisiologis, di mana informasi tersebut diolah oleh syaraf dibawa ke syaraf pusat. Nah, kemudian akan timbullah fase psikologis, di mana hal yang telah dibawa oleh syaraf pusat yang kemudian akan diolah dan kita mengolahnya dalam otak gitu, yang kemudian mungkin bisa saja akan kita berikan respon atau mungkin saja juga hanya akan kita simpan begitu. Nah, yang ketiga adalah tanggapan, di mana sesuatu yang kita gambarkan kembali setelah kita melakukan pengamatan gitu. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi. Kenapa dipengaruhi oleh persepsi? Karena setiap orang itu memiliki cara melihat sesuatu itu yang berbeda gitu. Cara menanggapi sesuatu itu dengan berbeda gitu. Jadi setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing akan sesuatu. Nah, misalkan saja seperti tadi contoh gajah ya. Mungkin si A bisa saja bilang bahwa gajah itu besar, gajah itu tinggi dengan hidung yang panjang. Tapi ada juga seseorang atau mungkin anak lain yang akan mengatakan bahwa gajah itu kecil, saya bisa memegangnya. Terus belalainya hanya sepanjang jari gitu. Karena apa? Karena anak yang mengatakan gajah itu kecil, dia hanya tahu gajah itu dari miniatur gitu. Sedangkan anak yang mengatakan bahwa gajah itu besar, dia pernah melihat gitu atau dia ada video di mana gajah tersebut memiliki perbandingan dengan seseorang. Nah, yang selanjutnya ada imajinasi atau fantasi, di mana proses menciptakan sesuatu gambaran baru berdasarkan gambaran yang telah ada gitu. Kenapa sih? Nah, untuk fantasi sendiri itu ada dua, yaitu fantasi yang disadari dan fantasi yang tidak disadari. Nah, fantasi yang disadari itu adalah fantasi yang memang kita butuhkan di saat kita mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kreativitas. Itu fantasi yang kita sadari. Misalnya kita dalam menciptakan media pembelajaran atau dalam memberikan metode-metode pembelajaran yang nantinya bisa membekas untuk anak gitu. Sedangkan fantasi-fantasi yang tidak disadari itu merupakan fantasi-fantasi yang timbul dengan sendirinya tanpa bisa kita kontrol untuk
jalannya seperti apa. Nah, fantasi fantasi yang disadari tadi pun terbagi lagi menjadi dua, yaitu fantasi produktif dan tidak produktif gitu. Dimana fantasi yang produktif itu fantasi yang dia menciptakan sesuatu yang nantinya dapat berguna untuk kedepannya gitu. Untuk selanjutnya yang kelima kita akan membahas mengenai ingatan. Ingatan di mana kita merupakan suatu proses kita menerima, menyimpan, menimbulkan kembali informasi atau kesan. Nah, di mana hal tersebut akan terjadi akan ada 3 tahapan gitu. Ada 3 tahapan yang kita lakukan gitu. Yang pertama ada sensory memory. Sensory memory adalah di mana alat indera kita itu mendapatkan informasi gitu. Mungkin telinga mendengar, mata melihat sesuatu, dan tangan atau kulit itu meraba sesuatu. Nah, yang kemudian akan disalurkan ke short memory term. Short term memory, mohon maaf, saya salah, yang benar adalah short term memory. Dimana short term memory itu adalah memori jangka pendek gitu. Jadi informasi tersebut hanya kita dapatkan saat kita berada di situasi tersebut gitu. Yang kita berada di situasi tersebut di mana kita bisa saja langsung memberikan respon akan hal tersebut atau bahkan kita melupakan hal tersebut gitu. Dan jadinya dalam informasi tersebut kita tidak dapat mengulangnya. Biasanya hal ini terjadi karena kita mengetahuinya itu hanya sekilas gitu. Atau mungkin kita tidak sengaja untuk mendengar atau tidak sengaja untuk melihat gitu. Jadinya hal tersebut akan tiba-tiba hilang dari ingatan kita. Nah, atau mungkin setelah ke short term memory, kita menganggap bahwa memori itu atau informasi tersebut penting, akhirnya oleh syaraf, oleh otak akan dibawa ke long term memory. Di mana di long term memory, informasi tersebut memang tidak akan langsung diungkapkan di hari atau di kejadian tersebut, tapi long term memory akan lebih ke arah dia akan memberikan respon di saat hal tersebut terjadi di beberapa waktu lagi gitu, di beberapa waktu ke depan. Atau bisa kita sebut juga memori jangka panjang gitu. Jadi memori tersebut harus tersimpan terlebih dahulu informasinya. Nah, yang selanjutnya ada pikiran. Pikiran merupakan aktivitas jiwa dalam memecahkan situasi atau situasi masalah atau suatu masalah. Nah, melalui 3 proses, yaitu yang pertama menganalisis, yang kedua membandingkan, yang ketiga adalah menghubungkan. Menganalisis. Menganalisis adalah dengan cara bisa dibilang menganalisis hampir sama dengan mengamati. Hanya saja dengan menganalisis kita akan lebih tahu mengenai kelemahan dan kekurangan. Sedangkan kalau mengamati itu kita hanya akan memperhatikan dari luarnya saja gitu. Yang kedua adalah membandingkan sesuatu baiknya saja gitu, membandingkan sesuatu dalam suatu masalah itu gitu. Yang ketiga ada menghubungkan. Menghubungkan di sini adalah menghubungkan suatu temuan dengan temuan yang lainnya untuk menjadi temuan baru yang lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya gitu. Yang selanjutnya ada intuisi. Intuisi. Intuisi itu merupakan suatu kemampuan jiwa yang munculnya secara tiba-tiba dan sulit atau bahkan tidak bisa dijelaskan secara rasional dan tidak dapat diulangi ataupun ditiru oleh orang lain gitu. Misalkan di sini itu misalkan eh, paginya tuh cerah banget terus habis itu tiba kita ada janji untuk keluar dengan seseorang gitu. Terus tiba-tiba kita tuh membatalkannya gitu dengan alasan kayak aku nggak mau keluar deh hari ini gitu soalnya nanti tuh hujan gitu padahal pagi itu tuh cerah gitu kan, tapi entah itu kebetulan atau apa
tiba-tiba hujan kembali, ternyata siangnya tuh beneran hujan. Nah, itu yang bisa dibilang intuisi, atau mungkin jatuh gitu. Kayaknya aku naik motornya harus hati-hati deh hari ini gitu, soalnya kayaknya aku nanti akan jatuh gitu. Atau mungkin tentang orang lain, kebanyakan kalau intuisi itu tentang orang lain ya, berkaitan tentang orang. Kalau diri sendiri itu jarang gitu. Misalkan kayaknya dia nanti sang pacarnya nggak akan lama deh, kayak gitu mungkin. Nah, jadi akan hal seperti itu. Nah, yang ini, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai lupa. Lupa di sini tuh sebenarnya berkaitan dengan pikirannya, di mana peristiwa ini tidak dapat menimbulkan kembali suatu informasi yang telah didapatkan, gitu. Menurut teori, teori yang pertama kita akan bahas mengenai teori atropi, di mana lupa ini terjadi karena informasi terlalu lama disimpan hingga rusak dan hilang, gitu. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai teori interferensi, yang merupakan lupa terjadi karena informasi yang disampaikan terlalu banyak hingga tumpang tindih dan akhirnya rusak atau hilang, gitu. Yang ketiga, lupa atau hal tersebut dapat dipengaruhi oleh waktu, informasi yang disimpan yang terlalu bercampur gitu. Yang kemudian juga bisa dipengaruhi oleh fisik dan juga oleh psikis gitu. Misalkan lupa yang dipengaruhi oleh waktu, misalkan saja dalam memahami matematika, eh, trigonometri, kita tidak akan bisa mengingatnya tersebut gitu. A A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 gitu. Hal tersebut itu susah, susah untuk dipahami bila mana ilmu itu tidak terus-menerus digunakan. Memahami matematika, misalkan saja kita dulunya tuh IPA gitu kan. Terus habis itu kita masuk sejarah. Sejarah di mana kita akan lebih banyak untuk mengingat mengingat suatu mengingat akan sejarah, akan ilmu, akan tokoh-tokoh gitu kan, daripada menghitung gitu. Mungkin trigonometri itu akan lebih gampang, bukan lebih gampang, akan lebih kuat gitu untuk anak-anak yang belajar tentang matematika kayak gitu. Nah, untuk masuk dari informasi yang disimpan bercampur itu maksudnya di mana kita mendapatkan informasi dalam satu waktu itu tapi tumpang tindih gitu. Misalkan, kamu tahu nggak si A tuh jatuh loh, terus kamu tahu juga nggak kalau si B itu dapat baju baru. Nah, bisa saja hal tersebut nanti akan terjadi kesalahan informasi. Misalkan, oh si A tuh ternyata beli baju baru kemarin, kayak gitu. Nah, karena kalau yang dipengaruhi oleh faktor fisik, misalnya orang tersebut itu jatuh jatuh yang menyebabkan kepalanya itu cedera. Nah, hal tersebut juga merupakan faktor fisik yang dapat mempengaruhi. Nah, yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini terjadi karena misalkan ada trauma yang memang benar-benar tidak ingin kita ingat lagi, tidak ingin kita ulang lagi gitu kejadiannya. Nah, memori itu dapat ditingkatkan, teman-teman. Nah, cara meningkatkan kapasitas memori, yang pertama mengorganisasikan secara terus-menerus. Nah, mengorganisasikan secara terus-menerus itu misalnya gimana sih? Misalnya kalau kita ingin menghafalkan nomor telepon kita sendiri, kita mengelompokkan yang gitu dalam 3 angka, atau 4 angka, 4 angka kayak gitu. Misalnya 085 berapa gitu. 085 terus nanti kita ulang, terus nanti habis itu terus nomor selanjutnya, digit selanjutnya, seperti itu. Yang kedua ada metode mnemorik, yaitu meningkatkan sesuatu yang terjadi yang menggunakan nama lain yang lebih mudah untuk diingat. Misalkan nama-nama pelangi, merah, Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, biru, ungu gitu kan. Nah, disingkat menjadi Mejiku Hibiniu. Nah, yang selanjutnya ada metode loci, di mana dengan cara mengorganisasikan sesuatu dengan benda lain yang lebih familiar dan gampang untuk ditemui di sekitar.
Nah, misalkan di sini angka 4 itu seperti kursi yang terbalik. Nah, kita kan sering melihat kursi ya, gitu. Jadinya kita lebih gampang. Oh, ini untuk anak-anak TK mungkin akan jauh lebih gampang dengan cara mengenalkan angka seperti itu, gitu. Angka 4 itu seperti kursi yang terbalik, gitu. Yang keempat, kita bisa membuatnya, kita akan mudah untuk dalam menghafal atau menemukan informasi tersebut. Nah, jadinya ini mungkin terjadi untuk anak-anak SMP atau SMA, di mana menggunakan highlight lebih ditandai seperti apa nantinya gitu, seperti apa sih penjelasannya gitu di dalam buku itu ditandai gitu supaya lebih gampang. Karena yang sepemahaman saya mungkin atau hanya saya gitu, saya akan lebih mudah untuk mengingat sesuatu bila mana itu ada warna lain, bukan hanya warna hitam putih saja tapi bisa berwarna-warni begitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurang lebihnya. Mohon maaf Bu Sari bila mana penjelasan saya terlalu berbelit-belit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.